Khawatir saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke Kabareskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan ke Kabareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai Kiai Haji Buya Sakur yang kita dengar beritanya yang sudah beredar di media sosial. Dia akan dilaporkan oleh tim Profesor Regi Sujana, teman-teman sekalian ya, karena mereka menganggap bahwa Kiai Haji Buya Sakur ini menyesatkan dan sangat sesat, kata mereka, dan sangat menistakan agama Islam gitu ya. Nah teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan belajar bagaimana pemikiran logika yang disampaikan oleh Kiai Buya Sakur di ceramahnya. Bahkan di video itu dia katakan bahwa dia akan melaporkan siapapun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad buta huruf ya. Dia akan laporkan gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita dengarkan ya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Sakur yang ada berikut ini. Khawatir saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke Kabareskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan ke Kabareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, sebenarnya salah, dasar buta huruf loh. Artinya apa buta huruf tuh? Goblok. Kita tidak berpikir, masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahiro, ini kan hadis, Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater. Yang bercerita melihat Nabi bercerita, Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita. Ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Kayaknya tetorel apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini pakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, berapa tuh? Tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas itu baru dibuat tahun
800 abad keempat baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk qaulan. Gagal kan? Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah, Rok. Iya, terlaporkan Bareskrim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke Bareskrim lah. Iya, ya gara-gara penghinaan Nabi kan Pak kita. Ini kan juga sama. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca. Berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, sudah. Nah, yang keenam. Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Qur'an yang di awal surat, alif, lam, mim, ya kan? Ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alif dan mim kan lam namanya digandeng, ha, mim misalkan, terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, alif, hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, lengkap nggak ada iyahnya? Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada iyahnya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Nah, ya sudah, nggak usah. Lah ya iya kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca Khulasan Nurul Yakin soalnya. Sudah, setelah itu turun ayat Quran. Kan yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Kalla innal insana la yatqa kan nanti kemudian. Nah, ketika turun kalla innal insana, oh ini masuknya surat Al-Alaq setelah Alam Insana. Siapa yang nyuruh ke situ? Nabi. Berarti bisa baca dong. Betul enggak? Terus lagi, ketika udah banyak banget nih, waktu Iqra bertulisan, tulisan Arab yang ada dalam kertasnya Jibril itu seperti apa tulisannya? Pakai khat ri'ah, pakai khat kufi, Adiwani, iya Adiwani, apa khat Utsmani. Dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba, ta, sa, ya, na sama gambar jukung.
Ini jadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan. Dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idz ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Ya. Itu persoalannya. Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan langsung ya dari Kiai Haji Buya Sakur soal penggaliannya ya mengenai sejarah Nabi Muhammad ya, dan bahkan diisukan seperti tadi ya bahwa Nabi Muhammad buta huruf, tidak bisa baca tulis gitu ya. Jadi Pak Buya Sakur itu tidak terima, teman-teman sekalian. Nah, kemudian kalau kita mau mereview kembali tentang video-video para mu'alaf seperti Ustadz Ahmad Kainama, di mana itu mencocomologikan di dalam kitab Kristen ya, Alkitab, di kitab Yesaya pasal 29 ayat 12 mengenai Nabi buta huruf katanya gitu ya. Apabila kitab ini diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, baiklah baca ini, katanya tidak bisa membaca. Lalu diklaim bahwa itu adalah nubuatan kepada Nabi Muhammad, tapi orang Kristen sudah menghapus nama Muhammad di situ katanya. Nah, teman-teman sekalian, ini menjadi persoalan. Jadi beberapa ustadz saya lihat, ada Ustadz Subandi kalau nggak salah ya, dengan yang gondrong itu, dan juga Kiai Haji Buya Sakur ini ya tidak sependapat jika dikatakan Muhammad itu buta huruf. Maka teman-teman sekalian, apa yang disampaikan dan kajian-kajian yang dibuat oleh Bapak Kiai Haji Buya Sakur ini masuk akal sekali, dan seharusnya para ustadz itu ya yang suka menghujat kekristenan gitu ya, tidak semua ustadz tapi oknum-oknum ustadz itu yang suka menghujat, yang kerjaannya ceramah menggunakan kitab suci Alkitab seperti Ahmad Kainama, kemudian ada Aristo, ada Ustadz Donditan, ada Ustadz Yusuf PI, ada Ustadz Nandar, ada Ustazah Irene Handono, Bangun Samudra, Ustadz Felix, Ustadz Nababan, Arifin Nababan ya. Jadi teman-teman sekalian, mereka ceramah ya justru menjelek-jelekan Alkitab, dan seharusnya mereka ini berpikir kritis gitu ya, seperti Pak Kiai Buya Sakur ini ya, untuk mempelajari tentang agamanya sendiri daripada sibuk menjelekkan kekristenan. Jadi teman-teman sekalian ya, inilah yang menjadi pelajaran buat kita dan menjadi wawasan juga buat kita ya untuk mengerti sejarah Islam. Karena perlu kita tahu juga supaya kita bisa menggunakannya sebagai pembanding ya ketika kita berada di dalam suatu debat lintas agama ya kepada polemikus-polemikus muslim gitu. Sehingga hal ini yang kita pertanyakan kepada mereka. Selama ini kalau berdebat mereka terus bertanya. Nah, dengan kita menonton video-video seperti video Kiai Haji Buya Sakur ini, kita menambah wawasan, dan kita juga bisa menggunakan ini untuk menanyakan gitu loh kepada polemikus-polemikus yang suka menghujat Kristen ya. Baik, teman-teman sekalian, sekianlah video kali ini ya. Kiranya damai sejahtera Kristus itu bertakhta dalam hati kita ya, dan kita tetap berada di dalam kesatuan, dan mari ya cintai negara kita. Cintailah ideologi negara kita itu Pancasila, sehingga di dalamnya kita berpacu ya untuk bergandengan tangan dalam membangun Indonesia tercinta. Saya Arif Gula undur diri teman-teman sekalian, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.